Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam negara harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Islah PBNU antara kubu Kiai Miftahul Akhyar dan Gus Yahya Khalil Stakuf, antara Suriah dan jajaran Tanfidiyah? Seperti apa ini kabar berikutnya? Kita warga akar rumput, warga Nahdien sangat menunggu kelanjutan daripada islah tersebut dan bagaimana apakah hasil dari islah itu segera dilaksanakan dengan mengadakan muktamar secepatnya di awal-awal 2026 atau memang islah itu hanya sekedar formalitas saja untuk meredam ketegangan dan reaksi masyarakat, khususnya warga Nahdien. Apakah islah itu betul-betul tulus dari hati atau tidak? Nah, kita sangat menunggu kabar dari PBNU. Berkaitan dengan hal ini, ada pesan-pesan dari ulama karismatik NU, ulama sepuh, yang namanya sempat melambung karena hadir dalam suatu forum pengajian atau tablik akbar, yang kehadiran beliau kemudian direndahkan oleh salah seorang habib dari Pasuruan. Tentu kita sudah tahu semua ya. Nah, beliau adalah Profesor Dr. Asep Abdul Halim MA. Beliau adalah sosok ulama karismatik yang memiliki ribuan santri, bahkan pondok pesantrennya kalau tidak salah ada 2, dan santrinya semua banyak. Beliau mengomentari tentang muktamar PBNU di saat beliau sedang berada di Masjidil Haram, sedang menunaikan umroh sekaligus mengumrohkan sekitar 60 sampai 65 jamaah. Nah, apa tanggapan dari Profesor Dr. Asep Abdul Halim MA? Mari kita simak bersama-sama videonya. Baru saja kami melakukan tabab wada yang dipimpin oleh Profesor Dr. Haji Asep Saifuddin Alim, pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Ahmadul Ummah Surabaya dan Pader Mojokerto. Beliau juga Ketua Umum Jaringan Kiai Santri Nasional atau JKSN dan juga Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Beliau mengajak 23 orang. Kiai Asep ini mengundang memang berbagai elemen masyarakat untuk ikut umroh. Kiai Asep mengundang 23 orang itu untuk badal umroh bagi para santri Pondok Pesantren Al-Fos ini yang telah mendapat musibah sehingga 63 meninggal dunia karena reruntuhan musola Al-Fos ini. Nah, Kiai Asep ini mengajak umroh untuk membadal umroh yang 63 itu. Sebelumnya Kiai Asep ini datang ke berbagai tempat, minta izin dulu ke keluarga karena menurut beliau salah satu syarat untuk membadal umrohkan 63 atau 63 para syuhada santri Al-Fos ini harus minta izin para keluarganya. Nah, beliau mendatangkan sebanyak 63 keluarga itu sekaligus disantuni satu persatu, yang membuat saya terutama pribadi terkejut. Ternyata santunan itu sangat berharga bagi para warga korban karena diantaranya dibuat modal usaha. Kepedulian Kiai Asep ini semata dalam rangka kemanusiaan dan tentu sesuai ajaran syariat Islam. Karena itu beliau bukan hanya menyantuni tapi juga mengumrohkan 63 santri yang meninggal karena terkena runtuhan musola Al-Fos ini. Nah, Kiai Asep ternyata tidak hanya mengumrohkan mereka, tapi juga mendoakan PBNU yang sekarang lagi konflik. Kita tahu PBNU ini antara Gus Yahya dan Komitah dan gerbongnya atau kelompoknya konflik keras, bahkan sudah sempat ada isu islah tapi ternyata juga tidak jalan, masing-masing tetap bersikukuh pada pendiriannya. Karena itu Kiai Asep mendoakan di tanah suci ini agar konflik PBNU itu segera selesai dan tentu juga segera ada keputusan baru ketika muktamar nanti, orang yang benar-benar punya komitmen dan ikhlas dengan PBNU. Kita tahu Kiai Asep ini adalah putra salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Abdul Halim Mundir Majalengka Jawa Barat. Karena itu kita ingin tahu bagaimana
pendapat beliau juga terkait dengan PBNU. Assalamualaikum, Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Kiai Asep ini banyak sekali terlibat, bahkan dulu pernah jadi ketua PJNU Kota Surabaya dan saat itu membangun kantor, termasuk yang paling mega saat itu. Nah, sekarang beliau juga, tentu mengikuti perkembangan itu, makanya kita ingin tahu bagaimana pendapat beliau. Gimana, Pak Yai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pertanyaan ke Mas Adnan, maka saya meresponnya bahwa tanggung jawab yang dipikul oleh Nahdlatul Ulama itu dari perspektif Al-Quran itu besar sekali. Dalam Al-Quran disebutkan annal arda yarisuha ibadiyas sholihun, bahwa bumi ini pemiliknya adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, hamba-hamba Allah yang soleh itu siapa? Nahdlatul Ulama antara lain. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Nah, Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyatul Ulama. Jam'iyah yang dipimpin oleh para ulama. Kenapa berat? Karena memikul beban untuk menopang keberadaan bangsa dan negara Indonesia. Sebab di dalam Al-Quran pula disebutkan falaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardi walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Seandainya sebagian manusia itu tidak ditopang oleh sebagian manusia yang lain, maka akan hancurlah negara ini. Oleh karena itu bahwa komposisi masyarakat itu ada kelompok yang perlu ditopang dan ada kelompok yang menopang. Yang menopang itu ya pemilik bumi, yaitu hamba-hamba Allah yang soleh, para ulama. Oleh karena itu mohon maaf, ketika Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu gonjang-ganjing yang semacam ini, maka dapat kita saksikan bahwa bencana terjadi di mana-mana. Oleh karena itu perlu disadari bersama oleh seluruh pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama di cabang-cabang di wilayah-wilayah yang nanti memiliki hak suara untuk memilih akhwat dan seterusnya. Itu harus mempertimbangkan hal ini. Harus memilih dengan cara yang benar. Harus menopang dan menolong kebenaran dengan cara yang benar. Nasiril haqqi bil haqqi. Harusnya kita menolong kebenaran itu dengan cara yang benar. Nah, seingat saya bahwa pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang sekarang ini itu hasil dari bukan lagi. Kenapa? Karena dulu ketika pertama itu terjadi riswah besar-besaran. Sebetulnya riswah sudah dimulai sejak Okamah Jombang, kemudian Makassar, kemudian Lampung. Nah, saya kepingin sampaikan hal ini kepada mereka-mereka pelaku riswah. Hentikan likulli syai'in hikmatun wa fitnatun. Segala sesuatu itu ada hikmahnya dan ada fitnahnya. Maka fitnahnya Nahdlatul Ulama seperti yang kita rasakan. Jangan sampai Nahdlatul Ulama menjadi ismun ghairul musamma, ismun bidunil musamma. Ada namanya, tapi umat sudah meninggalkan, tidak mau. Karena keberadaannya kayak begitu. Jangan sampai itu terjadi. Kalau itu terjadi, maka Indonesia kehilangan kelompok penopang. Oleh karena itu, tolong jangan ada riswah dalam kamar merdeka ini. Nah, bahwa Anda telah melakukan pengrusakan terhadap Nahdlatul Ulama, pengrusakan terhadap kelompok penopang terhadap keberadaan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, kita ambil hikmahnya, mari kita tinggalkan riswah. Dan kita pilih pemimpinnya mereka-mereka orang yang memahami bahwa diri mereka harus menjadi teladan dalam rangka keberadaannya sebagai hamba-hamba Allah yang soleh, yang takut kepada Allah. Dengan demikian, maka kemudian Nahdlatul Ulama akan bisa menjadi kelompok penopang, menopang keberadaan bangsa. Insya Allah jika demikian keberadaannya, bangsa Indonesia akan selamat, bangsa Indonesia akan segera mampu mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaannya, yaitu terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Nahdlatul Ulama harus mempunyai komitmen dan prinsip yang semacam itu, yang ini sinergis dengan negara. Negara harus mempunyai komitmennya untuk mewujudkan keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan.
Nahdlatul Ulama mempunyai prinsip yang semacam itu. Karena apa? Karena ketika NU didirikan, itu 2 yang menjadi poin perjuangannya. Di sebelah saya ada Prof. Usep, ahli sejarah. 1, mengembangkan, mendominasikan, mengawal, menjaga faham Ahlussunnah wal Jamaah, karena faham ini adalah faham yang akan mampu mewujudkan persatuan dan kebersatuan yang dibutuhkan saat itu untuk kemerdekaan. Nah, nomor 2, Indonesia merdeka. Dan kemudian dengan berdirinya Nahdlatul Ulama, maka Belanda sudah menegaskan bahwa pasti merdeka ini, pasti merdeka. Karena terwujud kebersatuan dan kemudian cita-citanya jelas adalah kemerdekaan. Nah, untuk itu yang sekarang ini Nahdlatul Ulama harus melanjutkan cita-cita pendirian Nahdlatul Ulama, yaitu tetap mengawal faham Ahlussunnah wal Jamaah, faham inklusif, faham rahmatan lil alamin yang dibutuhkan untuk terwujudnya kebersamaan, persatuan, kesatuan, kemudian mengupayakan tindak lanjut daripada kemerdekaan, yaitu terwujudnya keberhasilan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Bangsa Indonesia tengah menunggu kapan cita-cita luhur kemerdekaan itu terwujud. Nah, disinilah Nahdlatul Ulama harus mengambil peran dan mengingat kepada cita-cita luhur keberadaan Nahdlatul Ulama saat pendiriannya dan harus berkelanjutan dengan yang semacam ini. Jelas ini sinergis dengan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah juga mohon untuk mendukung keberadaan Nahdlatul Ulama dalam muktamarnya dengan mewujudkan cara yang baik, ya, dan kemudian menghasilkan pemimpin yang mempunyai orientasi yang jelas, yang tegas komitmennya untuk mengawal faham inklusif dan kemudian terwujudnya keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Oleh karena itu menurut saya janganlah ada ambisi dari siapapun untuk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, tapi lihatlah bebannya dulu. Lihatlah bebannya dan jangan sekali-kali melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. Kita harus menolong kebenaran dengan cara yang benar. Nasiril haqqi bil haqqi. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian nanti ke depannya Nahdlatul Ulama akan menjadi benar-benar jabatia daripada para ulama yang memiliki tugas yaitu menopang keberadaan bangsa dan negara, mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan, sinergis dengan pemerintah. Maka Bapak dan para pemirsa, kita berdoa bersama-sama semoga yang demikian akan terwujud dalam muktamar Nahdlatul Ulama yang akan datang ini. Semua berdoa di semua cabang seluruh Indonesia berdoa. Mari, mana kecintaan kita kepada Nahdlatul Ulama, kami kita berdoa. Sungguh ketika kita berorientasikan demikian, maka kita kelak memiliki kendaraan dalam rangka mengantarkan kita ke dalam surga. Ingat dalam Al-Quran ada 9 ayat. Am hasibtum an tadkhulul jannat walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa dirimu itu bisa masuk surga? Tidak. Sementara Allah tidak tahu bahwa kamu masuk dalam kelompoknya orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan bersabar dalam melaksanakan kerjaan di jalan Allah. Kalau Nahdlatul Ulama tidak memiliki prinsip sebagai kelompok penopang, maka tidak lagi mereka yang bergabung di dalamnya menjadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan kalau sudah begitu, tidak menjadi jaminan bagi para pengikutnya untuk bisa masuk surga. Sementara yang kita cari adalah ridha dan al-jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridhamu dan surga. Kiranya demikian. Mohon. Ada ini soal di itu ada yang beranggapan itu sudah biasa. Subhanallah, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Ketika ada kelompok yang mengatakan bahwa riswah itu biasa, maka ini sama artinya dengan bahwa melanggar hukum-hukum Allah itu saat ini sudah biasa. Kita lihat dalam kehidupan ini. Kalau kemudian sudah seperti ini dan itu sinonim itu. Riswah itu biasa berarti melanggar hukum Allah itu biasa. Kalau sudah begitu, orang yang berpendapat demikian itu mohon maaf, murtad. Boleh ditanyakan kepada siapapun. Orang yang mengatakan bahwa melanggar hukum Allah itu sudah biasa, itu murtad, keluar dari Islam. Ini mohon maaf agar dipahami oleh seluruh pengurus cabang, pengurus wilayah, karena mereka memiliki hak
untuk ikut serta menentukan akhwat ataupun memilih pengurus PBN. Demikian, semoga menjadi referensi apa yang kami sampaikan. Pak Yai menganggap riswa ini persoalan yang sangat serius sehingga bisa menimbulkan program-program berikutnya dalam pemungutan PBNU, begitu maksudnya? Betul. Akibatnya Allah mengadab. Bukan hanya kepada PBNU-nya yang diadab, tapi juga bangsa dan negara Indonesia. Karena keberadaan bangsa dan negara Indonesia itu menjadi tanggung jawab NU dalam rangka menopang keberadaan bangsa dan negara ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan bangsa Indonesia, jamaah Nahdlatul Ulama, semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan membukakan barokah yang turun dari langit. Hujan teratur dengan baik, mengeluarkan barokah dari bumi. Tambang-tambang akan terkelola dengan baik. Tetapi kalau sudah melanggar hukum Allah, kadzabu, membohongkan hukum pokok, riswa dianggap biasa, melanggar hukum Allah dianggap biasa. Disitulah walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Mereka membohongkan hukum-hukum Allah, maka Allah akan menyiksa mereka karena ulah mereka, karena konsep mereka, karena pemikiran mereka yang tadi saya katakan murtad kalau sudah seperti itu. Pak Yai berusaha akan mengajak para kiai untuk memberantas riswa. Ya tentu saja. Termasuk misalnya podcast saat ini, ya tujuannya untuk apa kalau bukan untuk itu? Untuk bisa didengar kepada seluruhnya. Marilah kita jaga hukum Allah agar ridha Allah menyertai kita. Agar bukan murka Allah yang Pemirsa, kita banyak sekali pandangan-pandangan kasih tentang ini, tapi berhubung karena adzan zuhur, kita cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhiran wallahu bil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pesan-pesan dari Kiai Haji Asep Abdul Halim, seorang ulama sepuh yang karismatik, ribuan santrinya, dan beliau adalah sosok yang sangat dermawan. Beliau menekankan agar jangan sampai terjadi riswah atau suap dalam penyelenggaraan muktamar NU. Jangan sampai ada praktek suap menyuap karena ingin menjadi ketua umum, jadi rois am, dan lain sebagainya, kemudian harus melakukan suap. Ini yang tidak diinginkan oleh kiai-kiai yang lurus, kiai-kiai sepuh yang karismatik, tentu agar proses pemilihan ketua maupun rois am nanti berjalan secara adil. Karena apa? Karena praktek suap menyuap itu dampaknya sangat besar. Negatifnya sangat besar. Dampak sosial termasuk dampak ekonomi. Merosotnya integritas, kehilangan kepercayaan, kesenjangan dan hambatan, kemudian persaingan yang tidak adil, yang jelas merusak demokrasi, hilang kepercayaan masyarakat warga Nahdlatul Indonesia kepada mereka-mereka yang melakukan suap. Ini jangan sampai terjadi agar siapapun nanti yang terpilih, betul-betul terpilih karena memang pilihan warga Nahdlatul, bukan pesanan politik atau pesanan oknum-oknum tertentu yang menginginkan jagonya menang, tapi dengan cara-cara yang curang. Ini yang tidak kita inginkan. Dan dampaknya secara agama yang namanya praktek suap menyuap atau riswah itu dosa besar, laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan sesuatu itu tidak berkah. Kita tentu tidak mau Nahdlatul Ulama ini yang penuh keberkahan dari para pendirinya, dari para ulamanya, dinodai oleh suap yang menjadikan Nahdlatul Ulama hilang keberkahan. Semoga muktamar ke depan berjalan lancar, aman, sesuai dengan harapan, dan dijauhkan dari praktek-praktek suap. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.